Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Atifah. Oh ya, Ibu Sinta kemarin sepertinya ada yang mau sampaikan ya pada saya, tapi Ya. mohon maaf, saya kemarin ada kegiatan karena tadi pagi saya mau pergi ke kantor. Apa ada sesuatu hal yang khusus yang ingin Bu Sinta sampaikan? Iya Bu Atifah, betul sekali. Saya memang ada yang perlu saya sampaikan kepada Bu Atifah. Beberapa kendala yang saya alami di kelas selama proses pembelajaran ini Bu. Oh, ya. Terutama ketika saya sedang mengajar pada mata pelajaran matematika Bu, Ya. di mana pada saat ini pembelajaran matematika di kelas 6 materi awal yaitu tentang perkalian pada bilangan pecahan Bu Atifah. Memang ya, perkalian itu menurut saya ya sulit ya. Iya. Memangnya ada kendala apa ya di kelasnya Bu Sinta? Begini Bu Atifah, Ya. kendala saya sekarang ini sebagai guru kelas 6 ya Bu Atifah. Ya. Mengingat Bu, saya mengajar kelas 6 ini baru 2 kali ini Bu Atifah. Jadi saya juga masih belajar ya Bu ya. Dan sekarang kendala yang saya alami Bu setelah saya memegang kelas 6 ini adalah tentang perkalian Bu. Ya. Ada beberapa anak ya Bu ya. Ketika saya menyampaikan materi perkalian pada bilangan pecahan itu Bu Atifah, ada beberapa anak itu yang kurang fokus untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Bu. Misalnya ada salah satu anak itu ada yang bermain sendiri, ada yang asik ngobrol dengan temannya di dalam kelas ketika saya menerangkan materi tersebut Bu. Dan pada akhirnya setelah saya menerangkan materi, di situ saya memberikan tugas pada anak-anak ya Bu ya. Ketika saya memberikan tugas dan saya menilai tugasnya tersebut, ada beberapa anak yang nilainya kurang dari kriteria minimalnya. Ya. Oh, gitu ya. Terus kira-kira menurut Ibu anak seperti itu ketika menerima pembelajaran penyebabnya apa ya? Kok nilainya menurun? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Iya, gini Bu. Menurut saya Bu Atifah, kenapa anak-anak pada pembelajaran ini ada yang nilainya kurang? Mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Ya. Yang pertama, anak-anak itu seringkali merasa bahwa matematika itu sebagai pelajaran yang sulit. Jadi menjadi momok bagi anak-anak didik kita, terutama pada kelas tinggi. Ya. Yang kedua, anak-anak kurang menguasai materi yang diajarkan, mungkin karena ada beberapa anak yang tidak memahami konsep perkalian dan ada beberapa anak juga yang tidak hafal perkalian sampai di kelas 6 sekarang Bu. Yang ketiga, ini yang sering saya jumpai Bu. Anak-anak itu malu untuk bertanya ketika tidak mengerti. Padahal Bu, saya setiap kali habis menerangkan, di situ langsung saya bertanya. Yang kurang jelas langsung ditanyakan kepada Bu Guru. Saya setiap kali habis pembelajaran seperti itu, tapi anak-anak itu tidak ada yang mau bertanya Bu. Mungkin malu kepada teman-temannya karena merasa mungkin teman-teman saya tidak ada yang bertanya. Kalau saya bertanya nanti saya malu kepada teman-teman saya. Mungkin seperti itu Bu. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau matematika kuncinya itu
itu ya, perkalian itu harus hafal ya. Berarti kalau perkalian itu hafal mulai dari kelas 2 diajarkan sampai kelas 5. Jadi Ya. nanti kelas 6 enak. Ya, kuncinya itu perkalian ya, Ya. menurut saya. Ya. Terus kira-kira anak-anak yang tertarik dengan metode yang Ibu Sinta terangkan? Kalau menggunakan metode, Ya. saya sebisa mungkin ketika pembelajaran tidak hanya pada matematika, Ibu, pada Ya. pembelajaran lain juga, saya sebisa mungkin itu menggunakan metode yang bisa menarik minat dari siswa. Oh ya ya. Untuk matematika ini, Bu, saya menggunakan beberapa metode. Saya menggunakan metode diskusi, Ya. saya juga menggunakan metode inquiry, dan terkadang saya juga menggunakan metode kuis, Bu, supaya apa? Anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran. Itu bagus yang Bu Sinta laksanakan, semua metode sudah dilaksanakan. Itu sangat bagus sekali. Terus kalau media pembelajarannya bagaimana, Bu? Untuk medianya, Bu, Ya. sampai saat ini saya menggunakan modul ajar yang dari KKG itu, Ya. karena pada modul ajar tersebut itu sudah dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat menarik untuk siswa belajar itu tadi. Ya. Kemudian saya terkadang juga membawa media lain dari rumah, karena ini kan pelajarannya apa, Bu, tentang bilangan ya, bilangan pecahan. Ya. Kemarin itu saya membawa buah jeruk. Ya. Di situ saya membeli buah untuk digunakan media untuk anak-anak karena bilangan pecahan. Jadi nanti dari jumlah jeruknya itu tadi saya bagikan kepada beberapa anak seperti itu. Dan setelah menggunakan media tersebut, itu ada beberapa anak, Bu, yang masih kurang memahami konsep dari bilangan bilangan pecahan tersebut. Dan setelah saya mencoba menggunakan media lain gitu, di situ ketika pembelajaran matematika lagi di jam berikutnya saya menggunakan media elektronik, Bu, karena saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kita, di mana di ruang kelas kita kan ada proyektor gitu ya. Jadi di situ saya menggunakan media elektronik, saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan tentang perkalian bilangan pecahan tersebut. Di mana pada PowerPoint tersebut saya sebisa mungkin menggunakan video dan foto tentang bilangan pecahan tersebut, itu menggunakan foto dan gambar yang sangat menarik supaya anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan dan anak-anak bisa menerima pembelajaran tersebut. Oh, itu sangat bagus semua yang dilakukan Bu Sinta, media sembarang media, Iya. elektronik media semua dilaksanakan. Iya. Itu sangat bagus sekali ya. Kira-kira komennya apa yang akan Bu Sinta lakukan untuk selanjutnya, Bu? Ya, baik, Bu. Saya akan menambah lagi media pembelajaran pada materi ini, Bu. Ya. Dan saya akan lebih mengaktifkan kembali siswa untuk menghafalkan perkalian tersebut. Nah, untuk mengaktifkan siswa kembali, Bu, saya menjadikan menghafal perkalian itu sebagai setoran wajib setiap pagi, Bu Atifah. Ya. Jadi setelah pembiasaan anak-anak, kan anak-anak masuk kelas, kita berdoa, kemudian kan ada pembiasaan ya, Bu ya. Setelah pembiasaan itu saya menggunakan waktu
30 menit, itu maksimal 30 menit Bu, itu saya gunakan untuk anak-anak setoran wajib menghafal perkalian. Dari situ setiap anak, masing-masing anak saya wajibkan untuk setoran hafal perkalian dari perkalian 1. Itu setiap harinya berbeda-beda Bu. Misalnya si A hari ini setoran perkalian 1. Kalau dia mampu untuk perkalian 2, berarti dia harus menghafalkan yang perkalian 2 saat itu juga. Kalau yang perkalian 3 dia merasa mampu, kita lanjut. Kalau tidak mampu, berarti untuk setoran hari esoknya. Saya seperti itu Bu. Ya, ya. Berarti setoran wajib ya perkalian itu sangat bagus sekali. Selamat mencoba ya Bu. Iya. Ya Bu, terima kasih. Saya selama ini juga sudah mencoba menggunakan beberapa metode dan media untuk bisa anak-anak menyukai pembelajaran matematika, supaya tidak ada lagi kata-kata dari anak-anak bahwa wah, matematika ini pelajaran yang sangat sulit. Ya, sekarang bagaimana perasaannya Bu Sinta? Alhamdulillah Bu Atifa, perasaan saya hari ini, perasaan saya sekarang itu lebih lega Bu. Karena kendala yang saya alami sudah ada solusi untuk ke depannya. Ya, sama-sama Bu Sinta. Bu Sinta sekarang harus lebih semangat lagi ya. Ya, terima kasih Bu Atifa. Saya ucapkan terima kasih kepada jenengan Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Oh ya, ya terima kasih Bu. Baik Bu Atifa, kalau begitu saya izin permisi dulu nggih Bu nggih. Ya, ya sama-sama Bu. Baik Bu, sekali lagi terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum.